Selamat datang di Dengar Sebaya. Yeay. Kita punya tagline baru ya, kira-kira apa tuh? Iya, apa nih? Tangkap Bebas. dan bertanggung jawab. Nah, kalau teman-teman penasaran sama artinya bisa cek di podcast kita yang episode 0. Oke. Sebelumnya seperti biasa, kita udah antigen. Dan tentunya buat teman-teman yang di daerah Surabaya yang mau antigen bisa datang langsung ke Klinik PKBI Jawa Timur di Jalan Indragiri nomor 24 gitu. Oke. Boleh buka masker dong berarti? Oh ya harus dong, aku udah nggak nyaman banget pakai masker ini. Oke, ngomong-ngomong hasil antigen kita tentunya negatif. Negatif ya? dong. Oke. Dan hari ini kita bakal bahas tentang apa ya enaknya? Sebenarnya kita udah bahas sih Udah bahas sebelumnya ya. Tapi kayaknya kurang afdol gitu nggak sih? Kurang afdol gitu. Apa tuh bahasannya? Kita mau bahas, benar nggak sih nggak punya teman itu pasti kesepian? Waduh, atau kesepian versus nggak punya teman kemarin ya kita judulnya. Iya, betul banget. Jadi emang kalau bahas tentang kesepian dan nggak punya temen itu konteksnya luas banget. Kayak samudra ya? Seperti samudra kalau kata Agnes Mo. Oke, kita selalu nyanyi ya kalau di podcast berdua gini. Tapi emang luas banget kan kalau ngomongin kesepian. Iya, betul banget. Soalnya kesepian kan nggak cuman nggak punya temen doang. Iya. Itu. Karena sama ini orang-orang ngiranya itu ya kalau nggak punya teman pasti sepi gitu kan. Padahal belum tentu. Iya, bahkan kesepian kan banyak juga. Tapi aku mau bahas yang nggak punya teman dulu sih, karena ini relate banget di aku ketika pandemi gini. Kan ya kemarin udah aku jelasin yang kesepian. Soalnya teman-teman pada di rumah semua, aku juga social distancing waktu itu. Jadinya kita terbatas banget waktu itu, nggak bisa keluar kayak gitu. Tapi kayaknya nggak cuma kamu doang sih, ya banyak banget yang kayak gitu. Betul banget, bahkan bisa dikatakan belahan dunia juga merasakan ini ya. Untuk bukan belahan jiwa ya. Bukan belahan jiwa, mantap tuh pick up line-nya. Oke. Kan apalagi sekarang kan ketika pandemi kemarin itu banyak banget kan udah kayak bikin banyak komunitas, terus ada juga aplikasi kita juga sempat bahas dating apps ya. Singgung dating apps di podcast sebelumnya juga. Nah, kira-kira kalau pakai dating apps itu juga sebenarnya males ya aku, karena kan interaksi orang nih beda-beda. Emang ada yang dia extrovert, ada yang introvert. Apalagi kalau aku pribadi ya, aku tuh paling males banget nyari teman baru kan, soalnya kudu nyari dulu, itu pertama nyari. Terus kedua kudu ngulang dari awal lagi, kudu awkward-awkwardan lagi, kenalan lagi, terus baru bisa akrab. Kan kita kudu nyari kayak frekuensinya dulu. Wah, kira-kira apa yang pas sama temen kita. Ada tahapan kayak PDKT ya? Betul, kayak PDKT nih. Tapi itu tadi sih, aku malesnya di situ. Kalau menurut Priscilla gimana kalau pemakaian dating apps itu sendiri? Atau mungkin ada aplikasi-aplikasi lain di luar sana ya? Konteks apa dulu nih? Kita bahas konteks datingnya dulu atau konteks pertemanannya juga? Kan dating apps sekarang kan udah luas banget ya. Udah bukan menjadi platform dating. Bukan hanya sekadar platform dating, tapi platform bersosial juga kan. Nah, kayak gitu. Mungkin bisa sharing-sharing dikit lah. Oke, berarti ini secara umum ya sebenarnya? Secara umum dong. Karena yang aku tahu salah satu aplikasi dating itu juga bisa buat cari teman. Oke. Nah, tapi kalau misalnya konsep kayak ini untuk berkenalan ya, kayaknya kita bisa sih. Maksudku di aplikasi itu kan ada fitur itu loh yang kita itu bisa buat status, bisa buat bio. Emang iya? Itu aplikasi apa tuh? Kan bisa ini? Oh iya. Contohnya Instagram kan ada bio, ada bio Instagram. Ini contoh ya, Instagram ada bionya. Terus habis gitu lain kita juga bisa buat status kan di situ. Betul. Nah, menurutku itu kita bisa manfaatkan sih sebenarnya untuk menjaring orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Oh iya juga ya, soalnya kalau aku sendiri pakai Instagram tuh emang bener-bener buat temen yang udah kenal aja. Aku tuh jarang banget nyari orang baru di Instagram gitu, apalagi orang random. Kalau orang baru ya mentok-mentok pakai aplikasi di luar Instagram itu emang diperuntukkan buat cari temen itu kayak gitu. Tapi kalau misal aku di aplikasi luar itu bukan yang dating apps gitu sih. Kayak komunitas gitu, kayak di Line tadi sempat disebutin. Ada open chat nggak sih? Ya, ada open chat. Di Line itu namanya open chat ya. Itu di open chat kan ada banyak kategori. Emang ada grup main game itu. Itu kita kan langsung bisa masuk, terus kita udah nyambung sama anaknya, karena topiknya tuh
sesuai sama kita juga bisa memilah-milah topik itu kan. Jadi kita yang milih ya, kita Betul. mau gabung ke topik apa sih yang sesuai sama kita gitu ya. Iya. istilahnya. Kalau kamu sendiri ada pengalaman tersendiri nggak sih di aplikasi-aplikasi gitu? Dapat Kalau- teman atau gimana? Di aplikasi-aplikasi gitu ya, dapat teman banyak sih. Gitu. Bahkan ada beberapa teman itu yang aku kenalnya udah lama banget. Jadi kayak Iya. istilahnya mungkin sahabat pena kali ya kalau zaman dulu waktu kita kecil. Kalau sekarang nggak tahu sebutannya apa ya. Sahabat online. Teman virtual. Oh iya, teman virtual. Jadi bahasa teman virtual ya. Iya, bahasa baru Aku juga. punya satu teman virtual yang udah dari tahun 2018 kayaknya. Waduh, bahkan 2018 udah lama banget Iya, udah lama banget. 5 tahun nggak sih? Atau 4 tahun nih? Lebih kayaknya. Lebih ya? 6 tahun deh kayaknya. Kita Iya hitung nggak sih? 2019, 20, 21, 22. Oh. Kalau misal dihitung sama 18 itu pun 5 tahun loh. Oke. Berarti 5 tahun ya teman-teman. Iya, 5 tahun. Maaf ya, ini kayaknya udah jam-jam rawan gitu. Waduh. Jadi otaknya sedikit loading ternyata Iya. untuk menghitung. Ya jadi udah sekitar 5 tahun kenal sama dia. Tapi kita sampai sekarang belum pernah ketemu. Wow, berarti Fun bener-bener. fact-nya ya, fun Iya. fact-nya. Jadi benar-benar teman-teman benar-benar teman yang virtual nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bakal banyak yang penasaran kok bisa nyambung Nah, itu dan lama dia. lagi maksudnya lama gitu 5 tahun. Iya. Kalau aku sih dengan temanku ini karena memang kita itu dari awal sefrekuensi dan kalau misalnya teman-teman kayak pertemanan biasa nih yang kita ketemu di sekolah atau apa pasti Iya. kan ada dramanya ya. Ada dramanya ya. Aku pun sama. Oke, ini sama temanku virtual. yang virtual ini juga ada drama-dramanya dan ya kita pernah juga bertengkar gitu ya ala-ala anak SD gitu lah. Tapi ini rentan banget ya kalau teman virtual, apalagi kan Betul. belum pernah ketemu, terus Iya. penyelesaian masalah kan kita kalau online ya kita kan bisa langsung pergi aja, bisa entah itu ngeblok dia, ngeghosting dia kan bisa itu. Atau cari yang lain. Atau cari yang lain ya. Ini Iya. konteksnya teman ya. Iya, teman, Heeh. bukan yang lain ya. Bukan yang lain, bukan lebih dari teman. Oke, dicatat ya teman-teman ya. Catat. Tolong digaris nanti tolong di bawah dikasih ya. Terus gimana? Jadi kita biasanya komunikasinya lewat video call sih. Oh, lewat video Gitu. call. Jadi walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi rasanya kayak oh ya nih kita lagi ngobrol langsung gitu loh sama dia karena kelihatan mukanya, kelihatan gimana ekspresinya, kelihatan gimana cara dia ngobrol. Bahkan kadang aku tuh diajak ke tongkrongannya dia. Waduh, tongkrongannya di mana? Virtual juga? Iya betul juga. Bukan tongkrongan yang maksudnya kita zoom bareng sama teman-teman enggak, tapi misalnya dia lagi video call nih. Iya. Itu diajak ke teman-temannya gitu loh. Oh, dikenalin Iya, gitu ya. ini siapa gitu. Ini temen aku Kila dari Oh, Surabaya gitu. Jadi kayak oh iya kalau misalnya dia pergi gue lagi pergi nih sama ini. Oh iya itu yang kemarin ya gitu. Oh iya. Jadi kayak walaupun ada jarak gitu ya istilahnya kayak dia itu domisilinya di Pulau Sulawesi kan. Oke, Jadi kan kita perlu menyeberangi laut ya. Waduh, jauh gitu ya, kan, ternyata. lumayan ya. Nah, Oke. itu salah satu cara yang kita gunakan untuk keep in touch lah istilahnya. Iya, supaya keep in touch dan juga relate ya buat dia. Tapi BTW tadi gimana nih cara kamu buat nyelesain kalau misal ada pertengkaran kayak gitu? Oke, kalau misalnya bicara tentang acara yang pertengkarannya waktu itu ya, aku sama dia sama-sama take time sih. Karena waktu itu aku lagi capek, dia lagi capek, terus akhirnya kan tensi darahnya itu tinggi ya. Iya. Otomatis kita suka marah-marah dan lain sebagainya. Nah, terus akhirnya udah selang sekitar 2 atau berapa hari gitu kita nggak chat dulu. Jadi emang Oke. benar-benar fokus ke diri sendiri gitu. Iya, sama ngasih jarak gitu. Sama ngasih jarak gitu. Terus habis itu kalau sudah, ya udah kita sapa-sapaan kayak biasa. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang menjalin pertemanan online Iya. bisa pakai cara kayak gitulah, Tapi, memberi jarak. Nggak semua kasus bisa dipakai kayak gitu sih, yo. Betul. Kayaknya ada beberapa tipikal orang itu akan ngerasa masalahnya selesai itu kalau udah minta maaf. gitu loh. Iya, betul. Nah, kalau aku sih kebetulan ini Dapatnya, ya, emang dapatnya temen yang ya udah gitu, kayak bodo amat dengan yang kemarin-kemarin, hari ini kemarin Iya. gitu loh. Dan buat teman-teman tentunya jangan ini ya maksain ya, kalau misal udah nggak cocok bilang ke dia langsung, jangan Iya, tiba-tiba betul. ngilang juga kan, itu kita kan juga nggak nyaman ya kalau misal ditinggal tiba-tiba gitu. Itu nubuhin penasaran nggak sih itu kayak gitu? Tapi yo, permasalahannya kadang itu ketika kita punya masalah sama temen nih, kita itu susah untuk
ngungkapin itu apa yang jadi keluh kesahnya kita karena kita takut ditinggal dan kita ngerasa sepi. Iya, ujung-ujungnya balik lagi kesepian kan itu rasa ya. sepi itu tadi. Dan gara-gara teman lagi ya. Iya, bukan gara-gara doi, beda Yoi. cerita ya kayaknya. Ini dari tadi dilihat-lihat doi-doi terus deh ngomongnya. Oke. Kayaknya kalau aku sih aku ada pengalaman juga. Boleh kali ya sharing dikit-dikit Boleh gitu. dong. Kalau aku di skema pertemanan online itu sebenarnya udah dari SMP. Itu di game juga, di Facebook sih. Itu kita ketemu, tapi ya cuma teman bentar gitu. Teman karena ada urusan game ini tadi. Tapi kalau yang teman-temanan itu teman yang bener-bener temenan maksud aku, itu waktu pandemi kemarin aku nemu platform yang sempat aku singgung di podcast kita sebelumnya, yaitu Discord gitu. Nah di situ kan aku orangnya tuh malas banget cari temen ya, makanya kayak aku tuh menyendiri aja kalau di situ. Orang-orang liatnya sih caper ya, tapi aku sih bener-bener nggak mau ngumpul-ngumpul karena kalau di circle tuh kan kayak ada yang tempat rame gitu, Iya, itu betul bisa banget. dimasukin. Dan aku tuh nggak bisa kayak so asik gitu loh. Oh, oke. Jadinya aku waktu itu nunggu aja. Jadi bagian pengamat ya istilahnya. Betul, observer kayak gitu. Ya aku cuma ngamatin doang, tapi tiba-tiba ada yang masuk, ada yang ngajak ngobrol. Disitulah kita mulai nyambung karena ada beberapa kesamaan di kita, kayak apa yang kita sukain. Waktu itu kebetulan aku suka psikologi, ternyata dia ada ketertarikan juga, Oke. walaupun dia bukan anak psikologi gitu kan. Jadinya disitulah interaksi Iya. kita mulai. Dan dengan adanya grup chat ya, bisa bilang grup chat ya ini. Kalau kayak grup gitu kan istilahnya. Iya, soalnya lebih dari 2 orang sih. Nah, dengan adanya grup chat ini, aku tuh nambah-nambah soft skill juga selama pandemi. Misal, dulu tuh kan aku ada kesulitan buat public speaking. Itu diajarin, bener-bener diajarin. Oh jadi Terus, justru malah belajar public speakingnya di aplikasi online ya? betul, karena kan emang waktu kita pandemi itu podcast bener-bener rame-rame banget. Iya betul banget. Iya. Banyak banget platform, bukan platform ya, komunitas kali Komunitas, yang buat iya. podcast gitu. Kayak gitu, itu rame banget di situ. Aku juga ya penasaran kan, biasa penasaran, akhirnya ikut gituan walaupun awalnya nggak bisa, tapi diajarin dan akhirnya ya bisa gitu. Dan itulah manfaat yang aku dapetin di grup-grup chat kayak gitu, di komunitas-komunitas kayak gitu. Oke, jadi selain dapat teman, ternyata juga bisa meningkatkan soft skill ya? Betul banget. Aplikasi ini. Iya. Kan karena pandemi kemarin nih serba online ya. Iya betul sih. Dan kita nggak bisa ketemu langsung, jadinya mau nggak mau kita di rumah harus cari kesibukan juga kan. Betul, untuk tetap menghidupi diri Iya. sendiri. Kayak gitu. Tapi ngobrolin tentang komunitas yang aku sebutin tadi, kayak Discord, terus yang lain tadi, terus yang Instagram tadi, itu sebenarnya efektif nggak sih buat kita cari temen gitu? Nah, ini kalau misalnya efektif atau enggaknya kayaknya kembali lagi ke orangnya sih. Kembali lagi ke sebenarnya. orangnya, bener banget. Karena aku sendiri pun ya, kadang aku merasa sistem ini tuh efektif, kadang sendiri nggak efektif gitu Iya. loh. Mungkin kebetulan aku adalah tipikal orang yang 50-50, maksudnya nggak introvert banget, nggak Iya. ekstrovert banget, jadi tengah-tengah. Ambivert ya. Ya, ambivert. Jadi kadang aku punya kebutuhan untuk bertemu orang gitu loh. Tapi di sisi lain aku juga punya kebutuhan untuk ya udah aku nggak ketemu siapapun itu nggak masalah gitu loh. Oh iya, betul. Nah kalau misalnya untuk orang-orang yang memang introvert kayaknya ini cocok banget sih. Iya. Gitu. Maksudnya bisa memenuhi kebutuhannya secara sosial juga. Tapi kalau misalnya dia adalah tipikal orang yang harus ketemu tatap muka, kayaknya kalau misalnya bicara tentang mengatasi kesepian itu agak kurang nggak sih? Iya juga sih. Kalau dengan cara yang online ini bisa dikatakan ya kembali lagi ya kan, cara interaksi kita banyak dan luas banget. Beda-beda kan kita. Jadi ya tapi nggak menutup kemungkinan kalau online buat teman-teman yang Ya, emang betul membutuhkan ketemu orang-orang itu bisa aja kurang efektif kayak gitu ya. Nah, kira-kira selain berteman tuh apa aja sih biar kita nggak ngerasa kesepian gitu? Oke, ini cara yang aku pakai juga sih sama pandemi. Jadi lakuin hal-hal positif yang kamu suka. Oke, itu umum banget sih. Aku Iya. udah bosen dengernya. Maksudnya
selama pandemi itu sadar nggak sadar kita itu punya banget kok punya banget sih punya banyak banget banyak banget. Oke, digabung ya. Punya banyak banget gitu ya. Waktu luang. Betul. Ya nggak? Sangat betul. Walaupun kita kuliah, walaupun kita sekolah kayak ya udah gitu loh. Beda rasanya kalau misalnya kita harus ke kampus, ke sekolah, betul. atau kita kerja harus ke kantor karena ada perjalanannya juga kan. Iya. Dan ketika kepangkas di waktu perjalanan, terus waktu kuliah itu aku yakin juga misalnya kuliah kita 2 SKS itu harusnya 1,5 jam, jadinya cuma 30 menit. Ya, itu kan kita akhirnya punya banyak banget spare time gitu ya. Iya. Nah, waktu-waktu luang itu, selama kemarin aku pandemi itu, aku manfaatkan untuk ikutin pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang memang membantu aku untuk entah itu meningkatkan soft skill atau hard skill. Dan di sisi lain mungkin bisa juga sih dengan melakukan hobi atau kalau misalnya teman-teman kayak Kak tapi aku nggak punya hobi nih, aku nggak punya minat atau aku nggak punya bakat yang aku temuin, ya udah coba aja semuanya. Iya betul. Karena selama pandemi itu aku coba semuanya, kayak coba deh join webinar yang berbau hukum gitu, coba join webinar yang tentang tanaman-tanaman gitu, bahkan kemarin aku sempet ikut kegiatan yang nggak cuma ikut webinarnya, tapi dikirimin paket tanamannya juga. Jadi kita juga belajar planting gitu loh, belajar bercocok tanam bareng-bareng, dikasih biji-bijiannya dan kita praktik langsung. Dan ternyata itu membunuh rasa kesepian juga. Gitu. Kayak aku menemukan hobi baru yang sebelumnya aku nggak sangka kalau aku hobi bercocok tanam. Dan setelah pandemi kayak, ternyata asik juga ya bercocok tanam. Jadi gitu ya cara untuk mengatasi kesepian ini. Kalau bisa disimpulkan sih awalnya dengan mengenali diri sendiri. Gimana sih cara mengenali diri sendiri? Dengan kalian setiap hari analisis deh. Kalian keseharian ngapain? Apa yang kalian senengin di hari-hari kalian? Kayak misal aku main game, terus kan itu bisa dialokasikan. Mungkin aku bisa ikut turnamen, mungkin aku bisa ikut kayak e-sport, komunitasnya kayak gitu. Walaupun hanya sekedar sharing-sharing aja, itu pastinya bakal ngebantu kalian banget untuk mengatasi rasa kesepian ini. Kayak gitu. Kayaknya tapi udah cukup itu aja ya. Atau ada lagi nih? Dan mungkin bisa sih dengan cara coba untuk hubungi orang terdekat kalian. Waduh, ngapain tuh? Karena nggak tahu ya ini teman-teman ngerasain atau enggak gitu, tapi waktu pandemi kan kita social distancing. Dan mau nggak mau kan kita istilahnya dirumahkan. Betul, dirumahkan. Dirumahkan ya. Dan kita itu lupa kalau kita itu bisa menghubungi teman kita, orang yang kita sayang itu pakai aplikasi gitu loh. Misalnya ada WhatsApp, ada Instagram, ada aplikasi lain. Dan nggak tahu ini beberapa fenomena yang aku temukan di orang sekitarku. Mereka tuh justru ketika dihubungin di WhatsApp, di Line, di Instagram itu susah banget gitu loh. Nah itu dia. Kayak berusaha benar pemerintah itu menerapkan social distancing, tapi ternyata mereka menerapkan itu sendiri tanpa harus dipaksa. Ngasih tembok sendiri gitu ya. Ngasih tembok sendiri. Nah mungkin teman-teman yang ngerasa kesepian bisa juga coba hubungi lagi teman-temannya di sekitar atau orang-orang di sekitar gitu sih. Ya walaupun interaksi kecil tapi itulah sangat berharga ya mungkin buat teman-teman kalian sendiri kayak gitu. Karena aku yakin dukungan sosial dari orang sekitar tuh sangat membantu sih. Betul banget. Iya kan? Oke, kalau gitu menurut teman-teman sendiri gimana sih cara ngatasin kesepian? Dengan ini kami tutup ya podcast ini. Terima kasih. Aku Tio dan aku Kila. Bye.